bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Mari, tolonglah kami. Ayat hafalan Ibrani pasal 13 ayat 2. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Pekabaran pelajaran ini, aku melayani Allah jika aku memberikan tumpangan kepada orang lain di rumahku. Apakah engkau menikmati persiapan menerima seorang tamu di rumahmu? Apa tanggung jawab istimewamu dalam persiapan itu? Apakah engkau membantu mempersiapkan makanan khusus? Apakah engkau membantu membersihkan rumah? Cerita Alkitab kita hari ini adalah mengenai seorang wanita yang ramah yang menyambut beberapa tamu spesial di rumahnya. Datanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Datanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Paulus terbangun dengan terkejut dan melihat ke sekelilingnya. Ia mendengar napas temannya yang teratur. Tidak ada orang lain yang bangun. Silas, bangun! Ujuk Paulus. Silas berguling. Silas, Lukas, Timotius, bangun! Paulus benar-benar terbangun sekarang. Aku mengetahui kemana kita harus pergi berikutnya, katanya dengan bersemangat kepada teman-temannya yang masih mengantuk. Allah telah memberiku sebuah penglihatan. Aku melihat seorang pria dari Makedonia berkata, "Datanglah dan tolonglah kami. Datanglah dan tolonglah kami." Silas menguap dan meregangkan otot. "Itu bagus, Paulus. Kita bisa naik perahu dari sini ke Neapolis." Paulus tidak cukup istirahat malam itu. Ia mengetahui Allah sedang menuntun mereka ke kota-kota di Makedonia. Dan ia tidak sabar untuk memulai perjalanan. Dalam waktu singkat, keempat sahabat itu berada di Filipi, sebuah kota di Makedonia. Mereka mulai mengajar kepada setiap orang yang mau mendengarkan. Mereka senang membagikan kasih mereka kepada Yesus untuk orang lain. Ketika hari Sabat tiba, Paulus berkata, "Mari kita pergi keluar kota dan duduk di tepi sungai untuk perbaktian kita." Ketika mereka sudah dekat dengan tepi sungai, mereka melihat sekelompok wanita yang sudah berkumpul untuk berbakti. "Boleh saya bergabung dengan kalian?" tanya Paulus dengan sopan. "Ya, boleh. Kami menyukainya," salah satu wanita menjawab. Kemudian dia memperkenalkan diri. "Saya Lydia," katanya, "dan ini adalah teman-temanku." Paulus sangat gembira menemui wanita-wanita ini yang mencintai Allah.
mereka laki-laki atau wanita, orang Yahudi atau Yunani. Ia ingin membagikan kasih Yesus kepada setiap orang. Begitu mereka duduk, Paulus melayangkan doa pendek dalam hati. Roh Kudus, bukalah hati wanita-wanita ini terhadap kabar baik Yesus. Kemudian, Paulus menceritakan para wanita itu bagaimana Yesus hidup dan mati untuk menyelamatkan kita. Sahabat-sahabat baru itu bercakap-cakap dan berdoa bersama-sama. Kemudian beberapa wanita itu pergi, tetapi Lydia tetap di tempat. Aku ingin mengetahui lebih banyak lagi. Aku ingin mengetahui mengapa Yesus mati untukku, katanya. Hari itu juga Lydia beserta keluarganya dibaptiskan. Lydia begitu gembira. Kumohon Paulus, bersediakah engkau beserta teman-temanmu menginap di rumah kami? Paulus senang. Ia tersenyum dan Lydia mendorongnya lagi. Kami senang sekali menjamu kalian, katanya. Jadi, sementara mereka bekerja di Filipi, Paulus, Silas, Lukas, dan Timotius tinggal di rumah Lydia. Lydia merupakan seorang wanita pengusaha yang dihormati di kota itu. Ia menjual kain ungu. Tampaknya setiap orang mengenalnya. Karena kebaikan Lydia memberi tumpangan di rumahnya, banyak orang belajar mengenai Yesus. Rumahnya menjadi tempat pertemuan utama bagi orang-orang yang baru percaya di kota itu. Lydia melayani Allah dengan memberi tumpangan di rumahnya. Hari ini, engkau dapat mengajak keluargamu untuk memberi tumpangan kepada orang lain juga. Mengundang seseorang berkunjung atau untuk makan bersama adalah salah satu cara memberikan kasihmu kepada Yesus. Mungkin engkau tidak bisa mendapatkan seorang tamu untuk tinggal di rumah seperti Lydia. Tetapi, dimanapun engkau berada, engkau bisa membantu membuat orang lain merasa nyaman dengan bersikap ramah dan bersahabat. Nah, anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya.